Ya, selamat sore teman-teman. Saya Eusebius Yandianus Dalaboruk, NPM 2018 222010005 akan mempresentasi hasil seminar saya yang berjudul Pengaruh Volume Kendaraan terhadap tingkat kerusakan jalan pada perkerasan rigid di Kabupaten Merauke di Jalan Binalahan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Jalan raya merupakan salah satu prasarana transportasi darat terpenting, sehingga desain perkerasan jalan yang baik adalah suatu keharusan. Selain untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain, perkerasan jalan yang baik juga diharapkan dapat memberi rasa aman dan nyaman dalam mengemudi. Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya dan semakin bertambahnya jumlah kendaraan, maka kebutuhan sarana transportasi jalan raya sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan konstruksi jalan yang optimal dan memenuhi syarat teknis menurut fungsi, volume, maupun sifat lalu lintas, sehingga pembangunan tersebut dapat berguna maksimal bagi perkembangan daerah sekitarnya. Dalam perencanaan konstruksi jalan, tanpa pemeliharaan jalan secara memadai, baik rutin maupun berkala, akan dapat mengakibatkan kerusakan yang besar pada jalan, sehingga jalan yang akan lebih cepat kehilangan fungsinya. Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai daerah saat ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar, terutama bagi pengguna jalan, sehingga terjadi waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Kerugian secara individu tersebut akan menjadi akumulasi kerugian ekonomi global dan pada daerah tersebut. Pada dasarnya jalan mengalami penurunan fungsi struktural sesuai dengan bertambahnya umur jalan raya ini mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif sangat pendek. Kerusakan dini baru dibangun maupun jalan yang baru diperbaiki. Jalan beton, semen, atau perkerasan kaku terdiri dari slab dan lapis pondasi beton. Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang memiliki lalu lintas cukup padat. Tetapi sekali jalan beton semen ini mengalami kerusakan, maka kerusakan itu akan berlangsung jangan cepat. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk melakukan pemeliharaan yang bersifat pencegahan. Dengan asumsi latar belakang di atas, maka saya mengambil judul penulisan ini yaitu pengaruh volume kendaraan terhadap tingkat kerusakan pada perkerasan rigid di Merauke di Jalan Binalahan. Rumusan masalah. Dengan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut. 1. Seberapa pengaruh volume kendaraan terhadap tingkat kerusakan jalan dan ruas jalan tersebut. 2. Bagaimana hubungan volume kendaraan dengan tingkat kerusakan jalan pada perkerasan rigid. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui pengaruh volume kendaraan dengan tingkat kerusakan jalan. 2. Mengetahui hubungan volume kendaraan dengan tingkat kerusakan pada perkerasan rigid. Manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat di Kota Merauke dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang penyebab kerusakan jalan diakibatkan jumlah kendaraan yang semakin meningkat, serta memberikan bahan referensi baru kepada mahasiswa teknik sipil dan peneliti serta akademisi dalam upaya peningkatan pengetahuan tentang penyebab kerusakan jalan diakibatkan jumlah kendaraan yang semakin meningkat dan dapat dimanfaatkan sebagai media ajar. Bab 2, tinjauan pustaka. Klasifikasi jalan raya. Dalam klasifikasi jalan raya juga terdapat jalan arteri. Jalan arteri menurut Ditjen Bina Marga 1997 merupakan jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk akses dibatasi secara efisien. Jalan arteri dibagi menjadi dua, yaitu arteri primer dan arteri sekunder. A. Arteri primer. Jalan arteri primer menurut Ditjen Bina Marga 1997 menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dalam pusat kegiatan wilayah. Karakteristik jalan arteri primer menurut Ditjen Bina Marga 1990. Jalan arteri sekunder. Jalan arteri sekunder menurut Ditjen Bina Marga 1997
adalah jalan melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk di batas efisien dan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota. Di daerah perkotaan juga disebut sebagai jalan protokol. Yang kedua, jalan kolektor. Jalan kolektor Ditjen Bina Marga 1997 merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul dan pembagi dalam ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor dibagi menjadi dua, jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. A. Jalan kolektor primer. Jalan kolektor primer menurut Ditjen Bina Marga 1997 adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat, kegiatan wilayah pusat, kegiatan lokal, dan kawasan-kawasan berskala kecil atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. Yang B, jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor sekunder menurut Ditjen Bina Marga 1997 adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di jalan lokal. Jalan lokal menurut Ditjen Bina Marga 1997 merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah masuk tidak dibatasi. Yang A, jalan lokal primer. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan. B. Jalan lokal sekunder. Jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan. Definisi perkerasan rigid dan raya. Rigid proven atau perkerasan kaku adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai bahan utama perkerasan tersebut. Merupakan salah satu jenis perkerasan jalan yang digunakan selain dari perkerasan lentur. Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang memiliki kondisi lalu lintas yang cukup padat dan memiliki distribusi beban yang besar, seperti pada jalan-jalan lintas antar provinsi, jembatan layang, jalan tol, maupun pada persimpangan bersinyal. Keunggulan dari perkerasan kaku sendiri dibanding perkerasan lentur aspal adalah bagaimana distribusi yang disalurkan ke subgrade. Perkerasan kaku karena mempunyai kekuatan dan stiffness dalam mendistribusikan beban pada daerah yang relatif luas dan subref. Sedangkan pada perkerasan lentur karena dibuat dari material yang kurang kaku, maka persebaran beban yang dilakukan tidak sebaik pada beton sehingga memerlukan ketebalan yang lebih besar. Kriteria perkerasan rigid dan raya. A. Bersifat kaku karena digunakan sebagai perkerasan dari beton. D. Digunakan pada jalan yang mempunyai lalu lintas dan beban muatan tinggi. C. Kekuatan beton sebagai dasar perhitungan tebal perkerasan. D. Usia rencana bisa lebih 20 tahun.
Syarat-syarat kekuatan atau struktural. A1, ketebalan yang cukup sehingga mampu menyebarkan beban atau muatan lalu lintas ke tanah dasar. B, kedap terhadap air sehingga air tidak mudah meresap ke lapisan bawahnya. 3, permukaan mudah mengalirkan air sehingga air hujan yang jatuh di atasnya dapat cepat dialirkan. 4, kekakuan yang memikul beban yang bekerja dapat tanpa menimbulkan deformasi yang berarti. Yang berikut standar perkerasan dan raya. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai antara lain adalah batu pecah, batu belah, batu kali, dan hasil samping peleburan baja. Sedangkan bahan ikat yang dipakai antara lain adalah aspal, semen, dan tanah liat. Konstruksi perkerasan kaku rigid perven merupakan perkerasan yang menggunakan semen, Portland semen, sebagai bahan pengikatnya. Plat beton dengan atau tanpa tulangan diletakkan di atas tanah dasar dengan tanpa lapis pondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton. Ini ada gambar lapis perkerasan beton, PC, konter dan slab, lapis pondasi dan tanah dasar. Yang berikut kerusakan jalan. Dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan perkerasan kaku, sangat penting diketahui penyebab kerusakan jalan beton dapat mengalami kerusakan pada slab, lapisan pondasi, dan tanah dasarnya. Penyebab kerusakan rigid jalan raya. Penyebab kerusakan jalan raya perkerasan rigid ada dua macam, yaitu kerusakan secara karakteristik permukaan. Yang kedua, kerusakan struktur. Jenis-jenis kerusakan rigid adalah kerusakan secara karakteristik permukaan dan kerusakan struktur. Penilaian kondisi permukaan. Direktorat Penyelidikan Masalah Tanah dan Jalan 1979, sekarang Puslitbang Jalan telah mengembangkan metode penilaian kondisi permukaan jalan yang diperkenalkan didasarkan pada jenis dan besarnya kerusakan serta kenyamanan berlalu lintas. Jenis kerusakan ditinjau oleh retak, lepas, lubang, alur, gelombang, amplas, dan belah. Besarnya kerusakan merupakan prosentase luar permukaan jalan yang rusak terhadap luas keseluruhan jalan yang ditinjau. Nilai presentasi kerusakan. Nilai presentasi kerusakan dapat dihasilkan dari luas jalan per luas jalan keseluruhan 100%. Besarnya nilai presentasi kerusakan diperoleh presentasi luas permukaan jalan yang rusak terhadap luas keseluruhan bagian jalan yang ditinjau. Yang berikut nilai bobot. Ya, jenis kerusakan aspal beton. Sedikit sekali, sedikit, sedang, dan banyak. Nah, aspal beton sedikit sekali, lebih kecil sama dengan 5%, 5% sedikitnya 5% sampai 20%, sedang 20% sampai 40%, yang banyak lebih besar sama dengan 40%. Aspal beton lebih sedikit 4, penetrasinya 6, tambahan 8, sedikit 12, sedang 20, dan banyak 28. Retak 10, 15, 25, dan 35. Lepas 11, 16,5, 27,5, 38,5. Lubang 12, 18, 30, 42. Alur 12, 18, 30, 42. Gelombang 13, 19,5, 32,5, 45,5. Amplas 17, 21, 35, 49, belahan 14, 21, 35, 49. Nilai kerusakan jalan NR. Nilai kerusakan jalan merupakan jumlah total dari setiap jumlah kerusakan jalan pada satu ruas jalan. Bab 3, metodologi penelitian. Data yang diperlukan. Data yang diperlukan untuk menunjang kevalidan penelitian terdiri atas data inventory jalan. Data ini digunakan untuk memberi informasi awal mengenai kondisi penampang melintang daerah studi yang meliputi panjang dan lebar jalan, jumlah ruas median, jumlah lajur jalan yang kelengkapan jalan. Data volume lalu lintas. Data volume lalu lintas baik LHRT maupun volume harian untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melewati jalan. 3. Data kerusakan jalan. Data kerusakan jalan untuk mengetahui tingkat kerusakan jalan. Metode pengumpulan data. 1A, inventor memakai data inventory jalan. Data diperoleh di Dinas Bina Marga Dinas Kota Merauke. Data yang dibutuhkan antara lain panjang lebar jalan, jumlah ruas median, jumlah lajur jalan yang kelengkapan.
Data volume lalu lintas. Data volume lintas diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Merauke. Data ini meliputi data volume kendaraan yang melewati jalan per jam. Data ini digunakan untuk analisa penelitian, akan tetapi digunakan untuk acuan pengambilan data primer yang dilakukan di 4 jam padat MKJI 1997. Data primer, data volume lalu lintas. Data ini diambil pada jam-jam padat saja, berdasarkan data volume kendaraan dari Dinas Perhubungan Kota Merauke. Karena data volume lalu lintas awal didapat melalui data sekunder MKJI 1997. Data kerusakan jalan, data ini diambil dengan mengukur dan menghitung langsung tingkat kerusakan jalan yang diteliti. Ya, demikian hasil presentasi saya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, selamat malam. Oh, selamat malam Taufik. Saya mau bertanya, ya, dari kesimpulan dari bab 1 sampai bab 3, saya mau tanyakan tujuan dari judul yang Anda ambil. Sekian. Oh ya, tujuan dari kenapa saya mengambil judul tentang perkerasan rigid, ya. Ya, tujuan saya mengambil judul ini karena ingin maksudnya meneliti kerusakan jalan yang terdapat di Kabupaten Merauke, yang terdapat di Jalan Binalaan. Karena di situ merupakan jalan transportasi yang dilalui oleh banyak kendaraan dan banyak kecelakaan yang terjadi di sana. Sehingga saya meneliti perkerasan rigid ini untuk mengetahui kondisi atau volume kendaraan yang terjadi di situ dan apa saja yang mempengaruhi perkerasan rigid tersebut. Terima kasih. Selamat malam untuk saudara Linggis. Selamat malam, Rama Saputra. Yang saya lihat dari judul itu kan pengaruh volume kendaraan terhadap tingkat kerusakan jalan. Ya. Ke slide dulu. Ya. Slide awal dulu, ke judul. Kerusakan jalan pada perkerasan rigid di Kabupaten Merauke. Nah, di sini yang saya mau tanyakan tuh perkerasan rigid itu yang kayak bagaimana? Tolong dijelaskan. Perkerasan rigid itu adalah perkerasan rigid perven atau perkerasan kaku. Perkerasan rigid adalah perkerasan kaku. Perkerasan ada jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai bahan utama. Perkerasan tersebut merupakan salah satu jenis perkerasan jalan yang digunakan selain perkerasan lentur. Perkerasan itu kan aspal, menggunakan aspal. Jadi perkerasan rigid ini adalah perkerasan kaku yang menggunakan beton. Ya, terima kasih. Oh ya, sama-sama saudara Yandi. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Selamat malam. Terima kasih dari hasil presentasi seminar saya dan selamat malam untuk kita semua. Malam.